Oke kawan-kawan, di sini saya ingin mengerjakan tugas dari sebuah dosen kami yang bertema pemuda yang sukses dengan teman-teman kelompok kami. Yang pertama ada Nurul, ada Feby, saya sendiri Rizky, dan ada Yoga. Untuk mengikuti prosedur dari perkuliahan kami bersama Mas David. Beliau ini adalah seorang tokoh perkebunan dari cabai yang termasuk sudah berhasil dari kerja kerasnya tersendiri. Langsung saja kita mulai untuk pertanyaan yang pertama, ya Mas ya. Ya. Sejarah berdiri perkebunan ini itu tahun berapa Mas? Kebun ini dibuka sekitar tahun 2014 sampai sekarang 2019. 5 Wow. tahun. Terus Mas, yang kedua ini kenapa kok enggak buah-buahan atau lain-lainnya, kenapa kok harus bisnis cabai gitu Mas? Ya, Apa alasannya? selama ini ya saya lihat ya, untuk cabai itu pemasarannya lebih enak, lebih ringan, nggak ada, kalau turun nggak terlalu turun, kalau naik ya bisa mahal sekali. Kalau cabai kan tinggal kita aja perawatannya dan termasuk untung-untungan lah. Soalnya kebutuhan. Soalnya kebutuhan, untung-untungan lah, pas apa ketemu mahal ya kita untung kan gitu. Yang poin lagi Mas, cara memperkenalkan hasil-hasil dari perkebunan itu bagaimana? Biasanya sebelum kita panen kan, kita ke pasar atau ke tengkulak, atau ada itu orangnya, nanti kita tanya mau apa enggak cabai kita kasih contoh. Kalau ibaratnya dia cocok, nah dia datang dengan sendirinya ke kebun kita dan ngambil hasil tani kita itu. Berarti ada seseorang yang Iya. seseorang yang memasarkan sendiri. Dari perkenalan dari hasil tanaman tersebut kan ada yang ini Mas ya, ada yang ngambil di kebun tersendiri terus dijual lagi. Oh, berarti ada dua kemungkinan orang itu Mas ya. Dari poin pertama dan dijual lagi. Ya, pasti dijual lagi dia. Dari orang ke orang. Dari orang ke orang. Tapi kalau seperti itu gimana itu Mas? Dari penghasilan orang tersebut? Ya umpamanya Cukup atau kalau pasaran itu di eceran itu sekitar 20.000, kemungkinan dia ngambil di kebun itu 15.000. Jadi dia untung ke dia lagi 2.000, nanti ke pengecer 2.000 gitu, bagi dua lah ibaratnya seperti itu. Ya nggak pernah ngambil banyak kalau cabai biasanya. terus ini Mas, modal usaha pertama ada berapa kemungkinan kira-kira? Pertama kami nanam 1/4 hektar itu habis 7 sampai 8 juta. Itu sampai habis, sampai panen lah kan. dalam setiap pembelian bibit baru Mas, dari tanam sampai mau panen itu berapa bulan Mas? Itu 2,5 sampai 3 bulan. 2,5 sampai 3 bulan itu udah mulai panen kita. Dan panennya itu bisa 2 sampai 3 bulan panennya itu. Kalau hasil dari 3 bulan berapa petikan kira-kira Mas? Satu bulan itu bisa sampai 7 kali petik. Ya, dalam 1 bulan itu. Kendala Mas, kendalanya dalam kebun. Ya mungkin kalau kendala mungkin cuaca. Cuman kalau cuaca dan hama itulah kendalanya. Kalau mungkin kalau cuaca nggak terlalu, soalnya kita udah punya pelam kan. Mungkin hama-hama itulah semakin kesini semakin kebal kan. Jadi kadang ya itu aja lah, hama, terus harga set bumi itu tambah lama tambah mahal aja kan.
Berarti kendalanya ya cuma itu mas ya, air, Air, pemupukan gimana? pemupukan ya lancar lah. Soalnya kalau kita air lancar, kita pupuk lancar. Gitu. Berarti harus imbang lah Imbang, harus imbang. ya. Pupuk dan air tuh harus ya. Harus imbang. Masukan kira-kira mas, masukan per bulan dalam Oh. satu petik. Kalau masukan per bulan itu nggak tentu ya. Nggak tentu. Kita 3 bulan aja baru panen. Nah, mungkin 3 bulan, 4 bulan, mungkin dari awal sampai akhir bisa dikatakan 5-6 bulan. Itu penghasilan kalau seperempat. Yang jelas bisa lah kita modal 1 untung 3 itu bisa kalau cabai. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin cuma itu mas ya yang saya tanyakan, dan motivasi dari seluruh rakyat Indonesia untuk bagaimana untuk membangun citra berwirausaha dalam di setiap masyarakat Indonesia. Khususnya pertanian ya. Iya, Ya untuk semuanya ya sebenarnya tani itu mudah, itu aja, nggak ribet, nggak seperti ya, sulit yang dibayangkan gitu loh ya. Ribet, apa yang kita kerjakan tuh ya semampu kita aja dulu. Ibaratnya ada modal sekian, kita tanam yang lain dulu, yang murah, yang ibaratnya nggak memerlukan modal besar gitu loh. Nanti kalau sudah dapat baru kita menginjak modal besar. Kalau cabai ya bisa dikategorikan agak modal besar dan resikonya pun besar kalau cabai. Mungkin kalau sejenis sayuran, daun atau semacamnya itu agak mengurangi resiko lah kan gitu. Mungkin awal-awalnya kalau untuk yang bertani kita belajar dari yang mudah-mudah dulu lah, yang ringan-ringan. Oke, terima kasih. Ya mungkin itu dari penampilan kelompok kami yang membahas tentang perkebunan cabai. Ada signifikan tertentu dari semua yang kita lakukan, khususnya buat semua yang ingin menjadi seorang pewirausaha. Kita harus kuatkan tekad yang kuat agar hasil kita mumpuni dan maksimal. Saya dari perwakilan kelompok saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.